Nah, perjalanan sampai ke sini bukan perjalanan yang sederhana, berlika-liku, tidak selalu mulus, tapi kita tidak melewati jalan pintas, dan kita tidak potong kompas, apalagi potong konstitusi. Kita jalan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, tapi itu semua kita lewati dengan keseriusan, dengan keikhlasan, dengan kerja keras kolosal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, sosok calon presiden yang menjadi pemberitaan di mana-mana. Karena sosok Pak Anies ini dianggap sebagai oposisi dan bukan bagian dari koalisi pemerintah, sehingga menjadi perhatian. Kemudian yang menjadi perhatian lagi terkait elektabilitas. Di berbagai lembaga survei kita lihat Pak Anies selalu di peringkat 3. Yang pertama yaitu Pak Prabowo, kemudian Ganjar, yang ketiga mesti Pak Anies Baswedan. Ini di berbagai lembaga survei. Namun demikian, tim Anies ini tidak mundur dan tetap bekerja sebagaimana biasa dan memaksimalkan potensi untuk menjangkau rakyat di seluruh Indonesia. Jadi dengan semangat, tekad yang kuat, ini bisa teman meraih suara yang besar, bahkan bisa menang di Pilpres 2024, insya Allah. Nah teman-teman, hari ini Pak Anies sudah mengumumkan terkait Timnas, tim nasional, Amin. Dan kalau kita lihat Pak Anies tadi sudah menyampaikan Timnas ini akan diketuai oleh Jenderal M. Syauqi. Jenderal M. Syauqi ini adalah dari Angkatan Udara, Purnawirawan Jenderal Angkatan Udara. Dan Jenderal M. Syauqi ini punya pengalaman sebagai pilot pesawat tempur yang jam terbangnya juga luar biasa. Sehingga tidak salah kalau Pak Anies mempercayakan Kapten Timnas ini ke sosok Jenderal M. Syauqi. Dan kalau kita lihat Pak Anies tadi juga mengumumkan beberapa tokoh nasional yang masuk dalam jajaran Timnas ini. Ada Dalang Ki Anom Suroto, ini juga masuk dalam jajaran Timnas Amin. Kemudian ada CEO dari Tokopedia juga masuk dalam jajaran Timnas Amin. Jadi ini Timnas cukup solid dan kuat saya pikir. Nah teman-teman, selain Anies Baswedan, coba kita perbandingkan teman dengan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari koalisi PDIP. Kemarin dalam sebuah pertemuan CSIS namanya, ini menghadirkan beberapa duta besar, dubes teman, termasuk dari Jepang juga ada di sana. Ini wawancara dengan Ganjar dan Anies Baswedan. Tentunya masyarakat Indonesia ingin memilih seberapa kualitas calon presiden kita yang akan maju di 2024. Karena seorang presiden itu tentu tidak hanya berkomunikasi di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Tentu akan diuji seberapa fasih dia berbahasa Inggris. Dan memang tidak harus seorang presiden itu bisa bahasa Inggris, tetapi kebanyakan seorang presiden itu bisa berbahasa Inggris. Nah teman, coba kita lihat Ganjar Pranowo yang dikritik oleh Rocky Gerung mengenai tanya jawab yang ada di dalam kegiatan CSIS tersebut. Ini sebagai pembanding aja teman, pembanding dengan Pak Anies Baswedan. Nah teman, coba kita tonton video yang satu ini. Ganjar Pranowo itu nggak ngerti persoalan, lalu berusaha menjawab dan nggak ada pun satu poin yang substansial yang dia jawab. Udah pakai bahasa Indonesia pun masih nggak bisa menjawab, kan gila kan? Oh iya. Mereka, iya itu dibicarakan malam-malam tuh. Mereka bertanya ke saya tuh. Ya itu memang rame banget. Coba kita tonton sebentar ya. Memang itu viral banget. Tapi ini saya tahu ini forumnya itu di CSIS kan memang yang undang 3 calon presiden itu ya, Anies, Ganjar. Kalau saya nggak tahu Pak Prabowo katanya belum tampil ya. Dan memang itu diundang para duta besar dari beberapa negara sahabat gitu. Dan
saya kira memang di sini justru forum-forum semacam ini kita akan membuktikan seperti apa sih kualitas dari para calon presiden ini. Kita tonton sebentar ya, Bung Rocky yang And before putting a question, allow me to express my sincere appreciation for your receiving our emperor when His Majesty visited the Borobudur Temple. Your gesture was very much appreciated. My question is rather abstract, but what kind of changes you're going to bring about your foreign policy compared with the existing foreign policy under President Joko Widodo? Of course, within the framework of free and active foreign policy, a lot of things will continue. But what kind of changes are you going to bring about under your presidency? Thank you very much. Terima kasih Pak Dubes. Kaisar Bapak ternyata ramah sekali. Saya mengantarkan Kaisar melihat candi, dan dulu kami dikasih tahu Pak Dubes, nanti tidak boleh salaman. Padahal kami ingin salaman. Kami ingin jabat tangan dengan Kaisar. Dan kami disuruh berhenti, dan ini tidak boleh salaman. Waduh, padahal kita ingin salaman. Dan orang Indonesia kalau sudah salaman, ditambahi satu lagi, selfie. Iya, memang sebenarnya kalau saya mau fair, memang nggak salah-salah banget jawabannya, tapi nggak substansial gitu. Itu yang jadi persoalan kan, begitu ya Bung Rocky ya. Dia lebih jadi remeh gitu yang dijawab. Ya bayangkan ini anak mahasiswi yang otaknya lebih bagus dari saudara Ganjar, kan memalukan betul kan. Ganjar menjawab sesuatu yang apa poinnya di situ kan. Jadi dia nggak bisa terangkan atau dia nggak bisa mengerti yang ditanyakan apa. Jadi rupanya mungkin dia udah tahu bahwa ini orang Jepang, lalu dia mulai bikin semacam gimmick ya soal Jepang. Tapi bukan itu yang ditanya. Bahkan diterangkan di dalam bahasa Indonesia pun itu nggak substansi. Jadi dia nggak ngerti inti persoalan. Bayangkan mau jadi presiden, sebentar lagi Indonesia akan diseret di dalam proksi-proksi di kawasan Asia Pasifik ini. Dan presiden kita kalau Ganjar jadi presiden, dia nggak paham mau ngapain. Iya. Kan gila tuh. Dan ini ditonton hanya di viral. Ini memalukan betul tuh. Jadi itu yang sering saya tegur. Dan dari awal saya kasih kritik bahwa itu PDIP itu didesain untuk jadi semacam kemuliaan atau kemewahan kita dalam politik luar negeri. Karena Bung Karno itu tokoh politik luar negeri loh. Dia dikenal di internasional sebetulnya lebih dari sekedar ini Soekarnoisme. Nah ini kader PDIP buta huruf tentang global politics itu gila, itu benar-benar itu kalau di mana itu dikarikaturkan. Jadi udahlah kita anggap aja bahwa ini ada yang memang nggak pas pada Ganjar kira-kira. Ya. Jadi persoalan bukan persoalan bahasa, karena kalau kita perhatikan tadi kan dia pakai earphone ya, berarti kan ada penerjemah. Ada penerjemah. Penerjemah, dan sebagai presiden nanti kalau dalam forum internasional dia memang juga harus pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi dia harus paham. Bagus itu. Ya. Bagus. Dia harus paham tentang konteksnya gitu ya persoalannya ya. Itu bahayanya kalau orang itu terlalu picik gitu, terlalu merdeka NKRI harga mati. Iya harga mati itu kalau diledek di luar negeri mati beneran kita kan. Jadi konyol. Tapi udahlah itu pelajaran buat Pak Ganjar supaya belajar lebih banyak, kira-kira begitu. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait kritikan yang cukup tajam dari Rocky Gerung kepada Ganjar Pranowo. Padahal kalau kita lihat teman-teman, Ganjar itu sudah pakai earphone atau headphone di sini. Biasanya earphone itu adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang duta besar sampaikan. Itu ditranslate dan masuk ke telinga Ganjar Pranowo. Tetapi itu pun Ganjar tidak bisa menjawab pertanyaan dari seorang dubes tadi. Dan saya melihat ini jawaban dari Ganjar melenceng dari pertanyaan. Dan inilah yang menjadi kritikan banyak orang teman terkait Ganjar Pranowo ini. Padahal sudah memakai earphone, sudah memakai bahasa Indonesia, jawabannya juga tidak bersesuaian dengan pertanyaan dari dubes tadi. Nah teman-teman, coba kita bandingkan lagi terkait jawaban dari Pak Anies Baswedan menggunakan bahasa Inggris ketika ditanya oleh orang luar negeri. Kita tonton video yang satu ini. My name is Yasir Ali, Ambassador of Sudan. I'd like to thank you for the elaborative and very interesting presentation. And you've mentioned about the spirit of Bandung. So I'd like to know your policy towards Africa. This is giving a very good gesture to us as African. And from a perspective of achieving the
the food security for Indonesia, for example. As you know, Indonesia is aspiring to achieve food security, and there is a huge opportunities to cooperate with some African countries which has a lot of resources to cooperate with you to achieve that. And also, African aspiring to have sort of cooperation, especially in the technical and capacity building. We have noticed that many Asian countries, like from the ASEAN, are having very active role with Africa, and I think Indonesia, to some extent, needs to exert more effort. I noticed this during my period as an ambassador in Tanzania. I saw many ASEAN countries are very active with Africa, but Indonesia, I think, needs to be more active in that regard. The other part, what about the plan for the BRICS? Do you have any plan to, if you are elected, to be part of the BRICS? Thank you. First of all, Pak Dubes Sudan, His Excellency, Africa is the future. This is a continent of the future. You have large number of young generation, definitely. And if you look at not only the demography, but also on potential development cooperation, it's tremendous. And it's true that we have not paid enough attention to Africa. We have not paid enough attention. I think we need to improve our awareness toward the fruits of cooperation between Indonesia and African countries. And we can start from countries that is more relevant to our need and that is relevant to what we can contribute to yours. And perhaps Sudan is one of the closest of all in terms of all African countries. So the approach will be rather similar. That's why I mentioned when Pak Dubes Italy raised earlier about what are you going to do with the relationship with EU, my response is a generic approach that needs to be done to other regions, including Africa. We need to sit down, do assessment. And on top of that, I think it's time for us to be more serious in bringing in Indonesian business leaders, Indonesian business community into a particular country and push and assist them to have investment, business activity in African countries. The opportunity, as you said, you are seeing businessmen coming in from all over Asia, but not Indonesia. And I suspect one of the reasons is we are ourselves in government is not out there being proactive in offering support and help toward those who are interested on doing business in the region. So that's one. With BRIC, I don't think we're interested on joining BRIC. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait jawaban Pak Anies Baswedan. Ini cukup luar biasa, tanpa headphone dan menggunakan bahasa Inggris ketika menjawab pertanyaan dari warga luar negeri. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ada plus teman, ada nilai plus dari Pak Anies Baswedan kalau kita bandingkan dengan Ganjar Pranowo. Ternyata Pak Anies lebih fasih berbahasa Inggris ketimbang dari Ganjar Pranowo. Dan jawaban Pak Anies ini lebih tepat sasaran daripada jawaban dari Ganjar Pranowo. Ini kalau kita lihat dari sesi itu teman-teman. Apalagi kalau kita bandingkan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Tengah. Tentu kita sudah melihat prestasi masing-masing. Namun kalau kita lihat Pak Anies Baswedan ini lebih kompleks permasalahannya karena Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta kemarin, di mana Jakarta sebagai kota metropolitan, Jakarta sebagai pusat pemerintahan, Jakarta sebagai tempat bertemunya semua warga negara Indonesia dari suku mana-mana itu juga ada di Jakarta. Tetapi Pak Anies mampu menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur 5 tahun. Jadi kalau kita lihat Gibran teman maju sebagai calon wakil presiden itu belum ada 3 tahun menjabat sebagai wali kota, tetapi sudah maju menjadi calon wakil presiden. Tetapi Pak Anies ini sudah menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur dan wajar teman kalau maju dalam tingkat nasional sebagai calon presiden.
Itu sahabat Enjoy Channel terkait perbandingan antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Karena kalau kita melihat yang pernah disampaikan Pak Jokowi, memilih pemimpin itu harus tahu rekam jejak. Harus melihat rekam jejak apa yang sudah dilakukan selama ini. Dan inilah rekam jejak dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dan silahkan teman menilai sendiri terkait sosok Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.